Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, kali ini kita akan masukin seminar proposal atas nama Daret Gesang. Daret Gesang, selamat ya atas ujian skripsi proposalnya, dan terima kasih atas Ibu Ariska Putri Hidayatullah selaku Ketua Penguji, dan Ibu Denis Farida S. Kapnats MR selaku Ketua Penguji pertama. Kali ini tidak usah panjang lebar, silahkan untuk dilakukan presentasi untuk atas nama Daret. Presentasi ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit. Kemudian ada sesi selanjutnya, yaitu adalah sesi tanya jawab ya, atau diskusi. Untuk Daret, sudah siapkah untuk dilakukan presentasi? Daret. Oke. Ada presentasi kali ini dengan judul analisis faktor predisposisi dan reinforcing terhadap kejadian diabetes mellitus di wilayah kerja Puskesmas Pakis. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Eko. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi. Jadi di sini saya akan mempresentasikan untuk proposal saya tentang analisis faktor predisposing dan reinforcing Puskesmas Pakis. Untuk selanjutnya, jadi di sini terdapat 4 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua tunjangan pustaka dan kerangka teori, bab ketiga kerangka konsep, dan bab keempat metode penelitian. Jadi untuk masalah diabetes mellitus, yaitu perubahan gaya hidup masyarakat akibat pengaruh urbanisasi, modernisasi, dan globalisasi membuat jumlah penderita penyakit tidak menular semakin meningkat. Selanjutnya, untuk fakta lain yang tidak kalah mencengangkan yaitu dari data Departemen Kesehatan yang menyebutkan bahwa jumlah pasien rawat inap maupun rawat jalan rumah sakit menempati urutan pertama dari seluruh penyakit endokrin. Menurut definisi American Diabetes Association dan Departemen Kesehatan dan Kemanusiaan, prediabetes ini adalah kondisi di mana kadar darah glukosa di atas normal, tetapi tidak mengukur hingga kriteria diabetes mellitus. Kedua kondisi ini termasuk dalam pradiabetes IGT atau gangguan toleransi glukosa, dan IFG gangguan glukosa puasa. Untuk nilai standarnya pradiabetes itu kadar glukosa darah 100 sampai 125 mg per dl, untuk puasa glukosa darah atau 140 sampai 199 mg per dl untuk glukosa atau keduanya. Menurut konsensus manajemen dan pencegahan diabetes mellitus tipe 2 ini di Indonesia dikeluarkan oleh Perhimpunan Ahli Endokrin di Indonesia. Selanjutnya, di sini ada skala atau data diabetes mellitus. Dari laporan WHO menyebutkan bahwa prevalensi diabetes di seluruh dunia yang mencapai sekitar 2,8% pada tahun 2000 diperkirakan meningkat menjadi 4,4% pada tahun 2030 ke depannya. Total penderita diabetes meningkat dari 171 jiwa pada tahun 2000 menjadi 366 juta jiwa pada tahun 2030 ke depannya. Berdasarkan pada data yang tertera dalam hasil penelitian Riskesdas 2018, bahwa proyeksi kejadian diabetes mellitus sebesar 2,6%. Di Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat kelima dari perhitungan seluruh Indonesia.
Kemudian berdasarkan data dari Puskesmas, yaitu Puskesmas Pakis pada tahun 2017 sebelumnya itu terdapat 1.056 kasus. Kemudian tahun 2018-nya sebesar 1.375 kasus. Dan tahun terakhir yang saya peroleh 2019 itu sebesar 842 kasus. Melihat data tersebut, pada tahun 2019 terjadi penurunan kasus DM di Puskesmas Pakis. Untuk kronologi DM, yaitu promosi kesehatan, suatu proses untuk memampukan masyarakat dalam mengelola dan meningkatkan kesehatan mereka. Dengan kata lain, Promkes ini upaya yang dilakukan terhadap masyarakat sehingga mereka mau dan mampu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Nah, untuk prevalensi DM ini juga lebih tinggi pada individu yang mempunyai berat badan lebih dan obesitas, pada kelompok hipertensi, dan pada kelompok yang mempunyai aktivitas kurang. Untuk DM sendiri dapat disebut juga dengan the silent killer sebab penyakit ini dapat menyerang beberapa organ tubuh dan mengakibatkan berbagai macam keluhan. Untuk solusi diabetes mellitus, yaitu untuk DM sendiri tidak dapat disembuhkan, akan tetapi glukosa darah dapat dikendalikan melalui 4 pilar, yaitu melaksanakan DM seperti edukasi, diet, olahraga, dan obat-obatan. Penyakit DM ini sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia dan berdampak pada peningkatan biaya kesehatan yang cukup besar. Oleh karenanya semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah, seharusnya ikut serta secara aktif dalam usaha penanggulangan kejadian DM ini, khususnya dalam upaya pencegahan. Selanjutnya, untuk batasan masalah ini berdasarkan latar belakang, maka penelitian membatasi masalah penilaian pada analisis faktor predisposing dan reinforcing terhadap kejadian DM di wilayah kerja Puskesmas Pakis. Untuk rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah ini, penelitian ini dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: analisis faktor predisposing dan reinforcing tersebut terhadap kejadian DM. Untuk tujuannya yaitu ada 2, tujuan umum. Yang pertama, tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisa atau menganalisis faktor predisposing dan reinforcing terhadap kejadian DM di wilayah Puskesmas Pakis. Untuk tujuan khususnya, yang pertama mengidentifikasi pengetahuan terhadap kejadian DM. Yang kedua, mengidentifikasi sikap penderita terhadap kejadian DM tersebut di wilayah Pakis. Yang ketiga, mengidentifikasi peran dari dukungan keluarga terhadap kejadian DM di wilayah Pakis. Yang keempat, mengidentifikasi peran petugas terhadap kejadian DM di wilayah Pakis. Yang kelima, menganalisis pengaruh pengetahuan terhadap kejadian DM di wilayah Pakis. Yang keenam, menganalisis pengaruh sikap penderita terhadap kejadian DM di wilayah Pakis. Dan yang ketujuh, menganalisa peran dukungan keluarga terhadap kejadian DM di wilayah Pakis. Dan yang terakhir, menganalisis peran petugas kesehatan terhadap kejadian DM di wilayah Pakis. Selanjutnya untuk bab 2, tinjauan pustaka dan kerangka teorinya. Untuk diabetes mellitus, yaitu sekelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemi kronis akibat cacat sekresi insulin, pada insulin atau keduanya. Beberapa pasien diabetes asimptomatik, terutama mereka dengan diabetes tipe 2 selama bertahun-tahun, awalnya penyakit
atau orang lain dengan hiperglikemi yang ditandai dan terutama pada anak-anak dengan defisiensi insulin absolut dapat menderita poliuria, polidipsia, polifagia, penurunan berat badan, dan penglihatan kabur. Untuk konsep pengetahuannya, Pak Darat mungkin bisa langsung ke bab 3-nya saja ya. Oh, siap, Bu. 3. Konsep dia terbatas. Untuk kerangka konsep, ini ada variabel bebas, itu predisposing. Untuk mengetahui responden berkaitan dengan terhadap kejadian diabetes mellitus, terus sikap responden berkaitan terhadap kejadian diabetes mellitus. Untuk reinforcing-nya, peran dari dukungan keluarga dan peran dari petugas kesehatan. Enabling ketersediaan dan keterjangkauan pusat kesehatan dan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan. Untuk hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. Yang pertama ada pengaruh pengetahuan terhadap kejadian DM. Yang kedua tidak ada pengetahuan terhadap kejadian DM. Yang ketiga ada pengaruh sikap penderita terhadap kejadian DM. Yang keempat tidak ada pengaruh sikap penderita terhadap DM. Yang kelima ada pengaruh peran dukungan keluarga terhadap kejadian DM. Yang keenam tidak ada pengaruh peran dukungan keluarga terhadap kejadian DM. Yang ketujuh ada pengaruh peran dari petugas kesehatan terhadap kejadian DM. Yang terakhir tidak ada pengaruh peran dari petugas kesehatan terhadap kejadian DM. Untuk metode penelitian ini ada beberapa jenis penelitian, yaitu penelitian observasi analitik membuktikan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat melalui penguji hipotesis yang telah dirumuskan. Ada rancangan penelitian, yaitu cross-seksional, suatu penelitian yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Yang terakhir, sampel dan besar sampel, yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik populasi dan setiap aspek-aspeknya. Sampel yang akan dikaji sebanyak 43 penderita. Teknik sampel ini menggunakan purposive sampling, yaitu teknik yang dilakukan dalam menentukan sampel dengan melakukan suatu pertimbangan. Untuk purposive sampling digunakan dengan alasan karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu kriteria inklusi. Yang pertama, responden yang memiliki penyakit DM. Yang kedua, penelitian ini dilakukan pada berbagai usia dan jenis usia. Yang ketiga, penelitian ini tidak melihat pada klasifikasi pada DM tersebut. Untuk kriteria inklusi, penelitian ini bersifat konsep dan tidak memiliki batasan pada jumlah responden. Yang kedua, tidak mengukur pada aspek sarana dan prasarana yang berada pada lingkungan setempat. Yang ketiga, tidak mengkaji skala diet yang dikonsumsi responden tersebut. Untuk kerangka operasional atau alur penelitian ini, jadi dari populasi responden yang memiliki penyakit DM di wilayah Pakis, kemudian teknik sampling, yaitu tadi purposive sampling, kemudian sampel, responden yang memiliki kesesuaian pada kriteria sampel tadi. Setelah itu pengumpulan data dari kuesioner dan lembar konsultasi DM. Setelah itu proses pengkajian dan penyebaran kuesioner pada responden. Setelah itu pengolahan data, yaitu editing, coding, scoring, dan tabulating. Setelah itu analisa data, yaitu uji chi-square. Setelah itu kesimpulan yang terakhir.
Ini untuk definisi operasionalnya, ada variabel independen, pengenalan, definisi operasional, parameter, alat ukur, skala, dan scoring dan kategori. Definisi operasionalnya. Next. Untuk variabel peran dukungan keluarga mungkin jadi dasar untuk berbagai jenis dukungan dalam perawatan demensia, dukungan instrumental yang diikuti penyediaan sumber daya fisik dan kuesionernya itu tadi. Ini variabel untuk peran tenaga kesehatan. Definisi operasionalnya itu seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain dan disesuaikan dengan posisi atau kedudukan di masyarakat. Parameter masyarakat yang tadi. Sekian dari presentasi untuk proposal saya. Mungkin ada kritik atau saran dari dosen pembimbing atau penguji. Silakan. Oke. Terima kasih atas penyampaian dari Mas Daret Gesang. Kali ini saya akan langsung ke sesi kedua, yaitu sesi dari diskusi ataupun tanya jawab. Untuk pertama kali saya berikan kepada Ibu Ariska Putri Dayatila. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya. Terima kasih Pak Eko untuk waktunya. Mas Daret, selamat ya sudah ini mahasiswa kelima ya dari alih jenjang yang ujian ya? Iya Bu. Kalau nggak salah, mahasiswa kelima, kurang separuh lagi dari 10 mahasiswa. Ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Mas Daret. Kira-kira kenapa kok Mas Daret mau meneliti analisis faktor predisposing dan reinforcing terhadap kejadian DM di wilayah kerja Puskesmas Pakis? Sampean kerja di sini? Sampean kerja di Puskesmas? Saya kerja di Puskesmas Pakis, Bu. Oh, iya. Ya, jadi gini, ya, berdasarkan data yang tadi saya sampaikan itu, dari bahwa Provinsi Jawa Timur ini menduduki peringkat kelima dari perhitungan ke seluruh Indonesia. Penyakit sebesar di kota Surabaya ini penyakit DM sebesar 3,5% berdasarkan prevalensi DM yang didiagnosa oleh dokter. Nah, setelah itu saya dapat data di Puskesmas Pakis, yaitu tempat kerja saya. Berdasarkan data itu dari tiap tahun 2017 sampai 2019 itu terjadi penurunan angka kasus penderita DM. Nah, untuk itu penurunan atau kenaikan? Penurunan dari 2017 sampai 2019. Untuk 2017-nya tadi sebesar 1056. Oh, mohon maaf. Untuk 2017 tadi 156 naik di tahun 2018 sebesar 1.375. Setelah itu turun lagi di 2019 sebesar 842. Itu di setiap umur, di setiap usia, Bu. Nah, itu saya akan mencoba melakukan pendekatan kepada penderita DM dengan melihat faktor predisposingnya dan reinforcingnya itu tadi. Jadi kenapa kok bisa ada tidak data yang tahun 2020, Mas? Untuk tahun 2020 masih belum kita validasikan, jadi masih belum dapat. Jadi harus ditotal dulu dari Januari sampai bulan Januari sampai bulan Desember harus ditotal semua, Bu. Di Puskesmas itu pelaporannya kan biasanya per 3 bulan ya, Januari, Februari, Maret per triwulan kan. Kira-kira bisa nggak nanti
data dalam penelitian itu ditambahkan data paling enggak Januari pertengahan sampai Januari pertengahan supaya bisa kita lihat, karena kan tadi dari 2017 naik kan, 2018 naik, kemudian 2019 malah turun kan angka kejadian DM-nya. Nah, kalau turun berarti kan memang tidak ada masalah di situ. Khawatirnya nanti di tahun 2020 akan mengalami kenaikan lagi seperti itu. Alangkah lebih baiknya nanti di proposalnya ditambahkan data 2020 meskipun tidak sampai akhir tahun tidak apa-apa, misalkan sampai triwulan ketiga gitu misalkan sudah ada nggak apa-apa ditambahkan, jadi nggak harus sampai satu paling barunya seperti itu ya, untuk mendukung untuk menajamkan masalah penelitian dari Mas Daret yang mau akan diteliti nanti ya. Baik Bu, nanti saya. Kira-kira yang dimaksud faktor predisposing dan reinforcing itu apa, Mas? Gimana Bu? Bisa diulangi? Teliti analisis faktor predisposing sama reinforcing ya. Apa maksudnya predisposing sama reinforcing yang ada di judulnya Mas Daret? Untuk predisposing ini saya akan menganalisa, mengolah lagi dari pengetahuan penderita tersebut, terus sikapnya, terus dari keyakinan atau kepercayaan itu sendiri. Jadi untuk secara umumnya itu dari pengetahuan dan sikap apa itu DM yang diderita dari penderita tersebut itu. Kenapa enablingnya nggak diteliti juga? Itu menyusul Bu. Kenapa Mas? Menyusul Bu. Menyusul untuk penelitian selanjutnya ya. Siapa tahu nanti Mas Daret S2 mau diteliti semuanya berarti nanti faktornya ya. Iya Bu. Nanti dikonsulkan lagi sama Pak Eko untuk penempatan variabel-variabelnya ya, mana yang masuk predisposing, reinforcing, sama enabling ya. Baik, tapi misalkan mau menggunakan judul seperti itu pun juga tidak masalah, maksudnya ya nggak apa-apa kan, karena gambaran umumnya di situ cuma nanti dibahas sub-sub variabel yang lebih banyak lagi yang akan diteliti sama Mas Daret. Sebenarnya penelitianmu ini sudah bukan sekelas multivariat, nantinya sudah bisa untuk tesis nanti ini. Iya. Iya Bu. Luar biasa Pak Eko sama Bu Deni. Semangat sekali. Untung mahasiswanya semangat. Tetap semangat. Terakhir Mas Daret, kira-kira coba jelaskan kepada saya nanti proses apa yang akan dilakukan pada saat mau melakukan penelitian. Khawatirnya, takutnya Mas Daret malah bingung nanti pada saat sudah di ACC semua, sampai di lapangan nanti saya mau ngapain ya gitu. Dari langkah awalnya saya mau ngapain gitu. Coba dijelaskan. Jadi di sini saya untuk penelitian ini saya akan membuat ini Bu, kuesioner untuk penderita DM saja di setiap usia. Untuk kuesioner itu totalnya tadi 43 responden. 43 apa? 43 responden. Ya. Kemudian udah itu aja Bu. Jadi saya dapat kuesionernya ini dari beberapa web, jadi hampir sama. Nanti sampelnya Mas Daret yang menderita DM atau yang tidak menderita DM? Yang menderita DM. Yang menderita DM. Mas Daret yang menderita. Sampelnya siapa nanti Mas? Dia nge-lag ya. Sampelnya siapa Mas? Halo? Iya. Sampel penelitiannya siapa?
Sampel penelitiannya itu yang menderita DM, Bu. Responden yang menderita DM. Yang menderita DM. Tapi Iya. desain penelitian yang Mas Daret pilih adalah cross-seksional. Kira-kira cocok enggak? Kalau desainnya cross-seksional, tapi sampel yang digunakan adalah sampel yang menderita diabetes. Iya, Bu. Ya, nanti dipelajari lagi ya. Baik, Bu. Kira-kira kalau mau menggunakan sampel yang penderita DM, kira-kira desain penelitiannya apa? Kalau memang tetap mau pakai cross-seksional, dicek lagi sampel penelitiannya apakah cocok jika menggunakan pasien dengan yang pasien DM. Gitu. Baik, Bu. Nanti saya akan konsultasikan lagi oleh pembimbing. Nanti dibuka lagi pelajaran materinya. Iya, Bu. Kemudian setelah dapat sampel nanti setelah dapat sampel, udah. ada waktunya ini maksudnya. Kalau Mbak bagi kue. Mas Daret, nanti revisian dari saya untuk salah penulisan, salah pengetikan, sudah saya kasih note di file yang sampean kirim ke saya ya. Ya, Bu. Nanti tinggal diperbaiki, masukan dari saya diperbaiki. Nanti kalau sudah selesai revisi baru ke saya ya. Mungkin itu saja dari saya, Pak Eko, cukup. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ariska. Terima kasih untuk Bu Ariska untuk pemaparannya. Kali ini yang selanjutnya adalah Ibu Denis Ferida. Waktu dan tempat dipersilakan. Monggo, Bu Denis. Baik, terima kasih Pak Eko. Sebelumnya saya minta maaf ya kalau mungkin ada suara rame di belakang karena banyak anak-anak kecil di belakang rumah. Jadi saya mohon maaf. Pak Dara sebelumnya selamat sudah menyelesaikan proposalnya. Terima kasih, Bu Denis. Tambahan dari saya tadi sudah dibahas semua ya sama Bu Ariska ya. Masukan-masukannya, tambahan dari saya. Mungkin di kriteria Pak ya, di kriteria inklusi dan eksklusi itu dilihat lagi, dikatakan kriteria inklusi itu maksudnya apa, kriteria eksklusi itu maksudnya apa, ya, dan bedakan lagi mana yang menjadi keterbatasan penelitian, ya Pak ya. Contohnya kriteria inklusi di sini, penelitian ini dilakukan di berbagai usia dan jenis usia, berarti kan berbagai usia Pak ya, tidak ada keterbatasan usia di situ, entah itu umur 70 atau 80. Mungkin saran saya lebih dikerucutkan lagi, karena akan berbeda orang yang terdiagnosa DM pada usia 30 tahun dengan seseorang yang telah baru saja terdiagnosa DM di usia 75 tahun. Ya. Oh, ternyata yang 75 tahun ke atas ini padahal dikaji dulunya sikapnya, perilakunya itu sesuai ibaratnya baiklah dalam mengkonsumsi makanan yang baik itu seperti apa. Tapi kok kenapa terjadi DM? Kan bisa, oh mungkin karena faktor usia sekian sampai usia sekian, oh ternyata penurunan fungsi pada manusia. Ya, jadi nantinya itu tidak rancu. Mungkin bisa dipertimbangkan lagi ya. Kemudian penelitian ini tidak melihat pada klasifikasi pada pasien DM. Berarti semuanya ya, baik itu DM tipe 1, tipe 2, gestasional. Jadi itu dipertimbangkan lagi. Ya. Biasanya kalau DM gestasional kan hanya pada ibu hamil saja kan ya? Iya. Ya, itu dipertimbangkan lagi. Kemudian di kriteria eksklusi. Di sini tertulis meneliti tidak mengkaji
skala diet yang dikonsumsi itu apa aja. Ya. Jadi itu mungkin nanti bisa dimasukkan di keterbatasan penelitian nantinya Pak ya. Jadi tidak termasuk di kriteria eksklusi seperti itu. Jadi dilihat lagi termasuk inklusi itu yang seperti apa, eksklusi seperti apa, serta keterbatasan itu seperti apa. Kemudian Pak Daret ini ngerjakan proposalnya ini dibantu atau bagaimana? Kenapa, Bu? Mengerjakan proposalnya ini dibantu atau bagaimana Pak Daret? Dari beberapa teman di Puskesmas cuma membantu untuk memberikan data aja, Bu, proposalnya. Oke, enggak apa-apa. Di sini mungkin lebih dicek lagi ya, karena mungkin ini banyak yang tidak sesuai dengan penelitiannya Pak Daret. Contoh ya, contohnya di mana ini? Bentar, Pak. Ini di inform consent. Di sini ada kata-kata saya meyakinkan Anda bahwa informasi yang Anda berikan dijaga kerahasiaannya hanya digunakan oleh universitas dan hanya untuk tujuan tes saja. Ya kan? Kalau saya membaca kalimat ini, pikiran saya, oh ini berarti copy paste dari tesis teman-temannya. Karena masih ada kata-kata itu, ada kata-kata universitas, ada kata-kata untuk tesis ini. Hal-hal yang kecil seperti itu harus itu lagi, Pak. Baik, Bu. Ya. Kemudian ada lagi di kuesioner kejadian diabetes mellitus. Di situ ada kata-kata kami ingin mengetahui secara umum aktivitas seksual pada siswa. Ya kan? Iya, Bu. Coba dilihat lagi di kuesioner kejadian diabetes mellitus itu ada kata-kata bahwa penelitian ini untuk mengetahui loh aktivitas seksual para siswa itu seperti apa. Ya. Itu kan sangat jauh sekali kan ya. Biar enggak, kalau ada orang yang melihat ini kayak sepertinya oh ini proposalnya ini asal-asalan. Ya. Kalau seperti itu. Kemudian di kuesioner kejadian diabetes mellitus. Ini kan ada yang kategorinya selalu, sering, dan tidak pernah. Kalau seumpama, berarti kalau selalu berarti dalam 1 minggu itu selalu melakukan ya. Olahraga, makan dengan program diet rutin, mengunjungi pelayanan kesehatan. Berarti yang dikatakan kategori selalu itu berarti setiap minggu atau bagaimana Pak Daret? Setiap kontrol, Bu. Setiap kontrol. Termasuk olahraganya, program dietnya. Nah, itu ditambahkan mungkin di kuesioner kejadian diabetes itu dikasih 0. Biar nanti yang mengisi respondennya itu tidak bingung. Oh, dikatakan selalu, kategori selalu. Itu ternyata kalau mengunjungi pelayanan kesehatan tuh mungkin per bulan atau per 2 minggu itu selalu. Begitu juga dengan olahraga. Oh, olahraga dikatakan selalu bila 1 minggu itu ternyata 3 kali atau 2 hari sekali atau seperti apa. Jadi di situ biar nggak terjadi bias di situ ya, antara responden 1, responden 2, dan responden yang lainnya itu akan berbeda, mengartikan kategori selalu, sering, dan tidak pernah. Itu ya Pak Daret ya. Baik. Kemudian yang terakhir di definisi operasional, tentang kejadian diabetes mellitus. Nah, di situ ada maka dalam dilakukan pengkajian perhitungan yang berlangsung didapatkan 1 kejadian diabetes, 2 tidak kejadian diabetes. Itu maksudnya seperti apa Pak Daret? Mungkin bisa dijelaskan. Kan tadi Pak Daret katanya kan sampelnya kan semuanya pasien diabetes mellitus. Kok di sini ada kategori 1 kejadian diabetes, 2 tidak ada kejadian diabetes.
itu masukan ya Pak Daret ya. Jadi mungkin nanti dipertimbangkan lagi. Nah, ini yang terakhir dari saya. Masalah seperti administrasi kayak pergantian judul. Jadi seharusnya Pak Daret ini konfirmasi untuk pergantian judul baik itu ke pembimbing 1 atau ke pembimbing 2. Jadi bukan ujuk-ujuk langsung ganti judul tanpa pengetahuan salah satu pembimbing, tiba-tiba sudah jadi bab 1 sampai selesai. Jadi yang mungkin hal-hal yang seperti ini bisa diinfokan baik itu ke pembimbing 1 dan pembimbing 2, jadinya nantinya itu sinkron. Gitu ya Pak Daret ya. Ya, Bu. Sama daftar pusatnya penulisannya juga diperhatikan ya. Baik, Bu. Saja Pak Eko masuk saya. Terima kasih Bu Denis untuk masukannya. Terima kasih atas masukan Bu Denis. Di sini juga ada penambahan sedikit juga buat Daryl ya. Sepengetahuan saya itu harus Daretnya itu sampai ACC dulu sama saya, baru melanjutkan ke pembimbing kedua. Apakah ketika sudah ACC dengan saya, apakah Bapak Daret ini sudah melakukan konfirmasi kepada pembimbing kedua apa belum? Untuk konfirmasi ke pembimbing kedua, itu Bu Denis sudah, Pak. Oke, sudah ya. Berarti deal tidak ada artinya miskomunikasi di antara pembimbing 1 dan pembimbing 2. Kan sudah ada benar-benar dari pembimbing tersebut. Oke, untuk selanjutnya untuk Daret, tolong dipelajari lagi untuk berkenaan predisposingnya ya, karena ada faktor di situ yang mengenai tentang enabling-nya. Saya juga mengapresiasi ya bahwasanya tingkat pendidikan kita itu cukup bagus ya, jadinya mahasiswa itu harus benar-benar belajar dari luar gitu ya. Nggak apa-apa juga kalau mau copy paste untuk berkenaan tentang itu di dunia internet, nggak masalah. Saya lebih baik jujur saja ya, mahasiswa itu melihat dari kuesionernya orang lain dibanding penelitian terdahulu dibandingkan buat sendiri. Karena apa? Ketika Mas sendiri membuat kuesioner sendiri, itu akan ada namanya uji validitas dan uji normalitas. Itu yang kita inginkan, tetapi tidak di sini tempatnya. Terima kasih juga untuk pembimbing kedua dan penguji. Nanti tolong Daret